Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di saya Musdalifah. Kali ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri. Materi ini berkaitan dengan materi turunan yang pernah kita pelajari di matematika wajib di kelas 11 dulu. Jadi mari kita ingat kembali turunan fungsi aljabarnya yang pernah kita pelajari saat kelas 11 kemarin. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat dulu turunan fungsi aljabar, yaitu Y sama dengan AX pangkat N, turunannya yaitu Y aksen sama dengan ANX pangkat N min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, yaitu formula dasar turunan fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu Y sama dengan sin X, turunannya yaitu Y aksen sama dengan cos X. Yang kedua, Y sama dengan cos X, turunannya yaitu Y aksen sama dengan min sin X. Dan yang ketiga, Y sama dengan tan X, turunannya yaitu Y aksen sama dengan secant kuadrat X. Kemudian aturan turunan fungsi. Yang pertama adalah aturan turunan perkalian, yaitu Y sama dengan U kali V, turunannya Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Yang kedua adalah aturan turunan pembagian, yaitu Y sama dengan U per V, turunan Y aksen sama dengan U aksen V, kurang U V aksen per V kuadrat. Setelah mengetahui ketiganya, selanjutnya mari kita masuk ke contoh soal berikut. Contoh soalnya yaitu, jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x tambah 1, maka f aksen pi per 6 adalah titik-titik. Dari soal ini kita harus menggunakan aturan turunan pembagian. Jadi kalau misalnya fx-nya itu U per V, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi kita bikin permisalan pada sin x min 1 per sin x tambah 1. Maka sin x min 1 sebagai U dan sin x tambah 1 sebagai V. Maka U sama dengan sin X min 1, turunan U aksen sama dengan cos X. V sama dengan sin X tambah 1, turunan V aksen sama dengan cos X. Nah, karena kita udah dapat U, V, U aksen, dan V aksen, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya menjadi cos X sin X tambah 1 min sin X min 1 cos X per sin X tambah 1 kuadrat. Jika semuanya sudah masuk ke dalam rumus, selanjutnya tinggal kita kalikan saja semuanya. Cos X kali sin X itu sin X cos X, kemudian cos X kali 1 itu plus cos X. Kemudian kita kali lagi cos X dengan sin X itu min sin X cos X, kemudian kita kali cos X dengan min 1 itu min cos X. Terus min cos X-nya itu kita kalikan dengan min menjadi plus cos X per sin X tambah 1 kuadrat. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pada sin S cos X dengan min sin S cos X itu habis ya. Seperti sin S cos X kurang sin S cos X. Nah, kemudian cos X tambah cos X itu 2 cos X per sin X tambah 1 kuadrat. Nah, yang ini merupakan hasil dari f aksen X-nya. Yang kita cari adalah f aksen pi per 6. Karena pi per 6 itu 180 dibagi 6, jadi sama aja dengan 30 derajat. Jadi kita cari f aksen pi per 6 berarti x di 2 cos X per sin X tambah 1 kuadrat itu kita ubah menjadi 2 cos pi per 6 per sin pi per 6 tambah 1 kuadrat. Cos pi per 6 itu cos 30 derajat berarti 1 per 2 akar 3. Jadi 1 per 2 akar 3 kali 2 itu akar 3. Yang bawahnya sin pi per 6 itu sin 30 derajat, berarti 1 per 2. 1 per 2 ditambah 1 itu 1 per 2 atau 3 per 2 kuadrat. Jadi, akar 3 per 3 per 2 kuadrat sama aja dengan akar 3 per 9 per 4, sama dengan 4 per 9 akar 3. Jadi, hasilnya adalah 4 per 9 akar 3. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang tadi bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.